pendek, karena semakin pendek dia itu semakin tua kita. Jadi berusahalah supaya telomer atau ya telomer namanya di dalam DNA kita itu tetap bertahan sepanjang itu, ya. Kalau dia makin pendek kita makin tua. Nah, gimana usahanya? Nah, itulah nanti yang harus kita lakukan dengan berbagai cara, termasuk salah satu perawatan wajah dan nutrisi atau suplementasi dari dalam juga. Tuh. Yang ketiga ada namanya stres oksidatif. Nah, stres oksidatif inilah yang banyak kita temukan sekarang, apalagi dalam kondisi lihat ya struktur apa lingkungan kita selama ini, debu, polusi udara, belum lagi kita yang suka pakai segala macam perawatan produk-produk dekoratif yang kita nggak tahu sama sekali kandungannya apa. Nah, itu termasuk salah satu stres oksidatif, dan juga konsumsi makanan-makanan yang segala macam ada pengawet, penyedap, pemanis, yang itu akan merusak dari sel-sel tubuh kita sendiri. Nah, kemudian satu lagi ada perubahan struktur dari penyokong dari sel tersebut, sehingga menyebabkan orang-orang tersebut atau teman-teman semua itu menjadi lebih harusnya belum segitu umurnya, tapi sudah seperti itu terlihatnya. Nah, kalau untuk antisipasinya ya kita sesuaikan lagi sebenarnya yang terjadi pada si pasien atau teman-teman semua itu seperti apa. Makanya untuk apa namanya, untuk kita bisa melihat secara gamblang ya atau secara cepatnya, teman-teman sekarang coba nanti ambil handphone semuanya, angkat alis ke atas. Nah, coba tengok yang tanpa filter ya, coba tengok semua ada kerutan nggak di Kayak jidatnya. gini lah ya Nah, dok, ya. Kayak gini lah ya kira-kira ya dok. Yuk. iya, dan jangan pakai filter ya. Nah, itu salah satu contohnya. Karena kalau sudah ada kerutan, contohnya di sini, berarti itu apa yang hilang? Itu jaringan ikat antara satu sel dengan sel yang lain itu sudah berkurang ikatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sudah terjadi pemendekan dari telomer tadi, sehingga harusnya umurnya belum segitu, dia sudah menjadi apa namanya, lebih tua gitu ya. Terlihat Belum lebih tua lagi. ya dok ya. Iya, jadi secara gampangnya ya seperti itu. Kalau mau nengok kita udah mendekati tua atau sudah ya udah seharusnya jauh dari umurnya, itulah salah satunya. Nggak cuma itu teman-teman, coba nah ketawa misalnya. Nah, di sininya kalau udah muncul kerutan-kerutan itu juga bisa teman-teman lihat itu sebagai salah satu tanda-tanda penuaan dini. Gitu. Oke, nah gini dok kan sudah banyak juga nih dok pasien di Bioderm sendiri dari range umur yang mungkin ada remaja, ada tua. Nah selama ini nih dok dari remaja sendiri kasus-kasus unik apa sih dok yang pernah ditemukan nih di klinik seperti apa dan kenapa tiba-tiba kenapa kasus itu bisa terjadi di usia mereka yang relatif masih muda gitu dokter? Iya, kemarin saya kedatangan, saya paling sering itu biasanya pasien-pasien yang dari SMA ya kebanyakan. Jadi mereka itu biasanya setelah waktu kelas 2 atau kelas 3, nah mereka kan akan memasuki perguruan tinggi atau peminatan untuk sekolahnya gitu. Nah, di situ banyak sekali permasalahan yang menuntut wajahnya itu memang harus bersih gitu. Contohnya aja yang gampang itu, yang paling banyak adalah masuk polisi atau sekolah-sekolah yang Hmm. ini ya ada ikatan Kedinasan dengan ya. kedinasan. Nah, itu kan benar-benar dituntut banget wajahnya itu benar-benar perfect ya. Termasuk juga pramugari juga. Nah, kemarin juga saya kedatangan salah satu calon peserta ya, peserta Oh, dari uh, oh. Putra Pariwisata ini. Uh, Memang dia perawatan, dan saya lihat umurnya kemarin saya tanya baru 18 tahun, 18 menuju 19. Nah, itu yang paling unik banget. Sementara itu kerutannya itu udah banyak banget. Saya bilang kan, kamu nih ganteng gitu kan, good looking. Cuman kalau udah senyum segala macam, itu eh, kenapa ya Kelihatan ya wajahnya kerutannya ya dok ya ya. kelihatannya nggak muda lagi gitu. Jadi Hmm. orang-orang berpikir nanti umur kamu ini udah 24 apa 25. Itu kasus-kasus yang aging ya. Cuman kasus-kasus yang paling banyak itu usia-usia pubertas, itu memang masalah paling banyak adalah jerawat ya.
Itu sih yang paling banyak. Antisipasinya kayak mana? Ya memang kita sesuaikan lagi dengan kasusnya. Seperti jerawat atau beruntusan itu memang paling banyak karena salah satu proses stres oksidatif ya dari makannya, dari kebiasaan lifestyle-nya. Kalau perubahan-perubahan kolagen segala macam itu mungkin belum ya kalau dari dari masalah jerawat. Cuman yang ada sih beberapa kasus seperti salah satu yang tadi saya sebut masih 19 tahun tapi nah ya kerutannya udah banyak banget di jidatnya. Oh begitu ya dok. Terus aku ada dapat beberapa pertanyaan juga nih dok. Kan terkadang kan ada beberapa hal juga nih yang menyebabkan anak muda pada zaman sekarang lebih banyak jerawat karena selain memang hormonnya juga sedang muda-mudanya juga ada beberapa berasumsi bahwa terkadang stres juga mempengaruhi hubungan percintaan atau hubungan dengan keluarga juga mempengaruhi dari gimana sih wajahnya, kenapa kok jerawat, apakah ini normal atau tidak, apakah memang harus ada tindakan yang harus dilakukan atau tidak sih kira-kira. Misalkan ada remaja yang cuma mungkin punya jerawat 1, 3 udah merasa, wah muka aku nih jerawat nih, itu sudah normalkah atau memang gimana nih kira-kira dok? Ya kalau jerawat memang banyak sekali faktor-faktor yang harus kita evaluasi ya. Pertama dari segi kebiasaan sehari-hari ya. Kebiasaan sehari pergi sekolah terus atau pergi kuliah, nanti pulang kuliah capek tidur gitu. Nah, itu menyebabkan terjadinya sumbatan ya, sumbatan pada pori-pori. Nah, sementara kita punya siklus kulit 28 hari. Nah, pori-pori kalau nggak kita bersihkan setiap hari, otomatis kulit itu bergenerasi terus dan sisa-sisa si make up atau debu segala macam tadi dia akan terperangkap lagi di pori-pori tadi. Nah, itu yang menyebabkan salah satu penyebab terjadinya jerawat karena sumbatan komedo tadi. Nah, kalau sudah tersumbat ya, itu aliran minyak, aliran keringat itu akan terganggu. Nah, nanti di daerah situ bisa terjadi peradangan. Sedangkan peradangan tadi ya, peradangan tadi itu saat peradangan itu pembuluh darah di sekitar pori-pori tadi dia akan melebar. Nah, kita tahu kuman itu akan gampang masuk kalau pembuluh darah saat terjadi Terbuka. pelebaran pembuluh darah. Jadi permeabilitas kapilernya namanya meningkat. Nah, itu akan terjadi gampang keluar masuk kuman ke situ. Nah, maka timbullah jerawat. Itu salah satu penyebabnya gitu. Kalau secara patofisiologinya seperti itu. Ya, itu dari satu satu kasus aja dia yang tidak benar-benar membersihkan wajah gitu ya. Kemudian dari segi faktor hormon juga. Memang pada saat usia pubertas dari remaja awal sampai dewasa muda ya, eh, memang itu faktor hormonal juga sangat berperan di situ. Cuman tidak semua orang yang tipe kelenjar minyaknya itu aktif semua gitu. Jadi itu masih bisa kita kontrol gitu. Kalau memang dia benar-benar bermasalah dengan hormon, ya otomatis kita akan perbaiki dari segi hormonalnya. Kemudian juga dari segi nutrisi ya, nutrisi memang sangat berperan terhadap terjadinya jerawat yang gampang yang tidak disadari oleh semua orang ya, tidak hanya remaja saja. Ada beberapa makanan yang kandungannya itu dia akan um, mempercepat ya atau mengaktifkan kerja si kelenjar minyak yang ada di situ. Contohnya seperti apa? Seperti coklat, kacang, terus kayak seafood ya. Nah, paling sering kan suka makan kayak apa ya? Uh, sambal gitu ya. Sambal terasi contohnya. Nah, terus juga kandungan gluten yang tinggi seperti pada roti-rotian ya. Nggak sadar kan kadang-kadang kerjaannya tiap hari makan roti aja. Ah, gua nggak makan nasi ya, gua makan roti aja. Kebanyakan kan kayak gitu perilaku dari remaja muda sekarang ini. Gua nggak makan nasi, gua makan roti aja. Apalagi tuh yang lagi diet-diet juga kerjaannya nggak makan nasi tapi makan roti. Akhirnya yang muncul apa? Jerawat. Terus dia tambah gendut juga. Setelah itu masalah pencernaan juga akan terganggu karena banyaknya konsumsi gluten yang ada pada roti-rotian tersebut. Nah, salah satu tren lagi banyaknya sekarang ini minuman yang kadar gulanya tinggi sekali gitu ya. Tiap-tiap bentar minum
minuman es tit gitu ya, minuman ini, Es terus kopi belum lagi susu lah ya, oh, dok ya, yang lagi zamannya sekarang. Bentar-bentar nih bisa 3 kafe nih minum es kopi susu pagi, siang, iya malam. betul. Nah, makanya kalau antisipasi dari segi nutrisi, boleh nggak sih makanan seperti itu? Ya boleh-boleh aja, namanya kita hidup di zaman milenial kayak gini, nggak mungkin kita nggak coba itu. Tapi kita kan harus bisa menetralisirnya, misalnya dengan tambahan konsumsi air putih yang banyak, atau apa, antioksidan dosis tinggi, misalnya vitamin C 1000 mili. Nah, itu akan bisa mengikat si radikal bebas yang masuk ke tubuh kita tadi, gitu. Jadi, kita bisa mengurangi dampak akibat dari konsumsi atau nutrisi kita yang tidak baik tadi gitu Nah, juga ya. kita ada dapat beberapa pertanyaan juga nih dok dari beberapa followers juga yang sudah kita himpun nih di 3 hari belakangan bahwa untuk talk show kita boleh bertanya juga, dan bagi yang masih gabung di room kita boleh juga langsung bertanya typing nanti, ketika dinotis oleh host juga nanti bisa kita bantu jawab di dokter juga. Nah dok, di zaman sekarang ini kan kita paling gampang nih mengakses semua hal, tidak terkecuali dari skincare sendiri atau produk-produk kecantikan sendiri. Dimana terkadang kan kita cuma buka Shopee, bisa dapat masker, bisa dapat krim, bisa dapat produk yang mungkin kayaknya kalau kalau aku nih lagi jerawat, boleh nggak sih aku beli produk jerawat, atau kayaknya aku kerut nih, boleh nggak aku beli produk yang kerut, seperti itu kan terlalu tidak bisa kita kontrol nih, apalagi sekarang remaja-remaja ngikutin tren nih, Bu Dokter. Ala-ala yang penting gue maskeran kayak kayak orang Korea atau apa. Nah, menurut dokter bagaimana sih kita atau remaja bertindak untuk dapat memilih nih produk sendiri untuk kulitnya? Takutnya nanti mungkin produknya untuk anti aging yang udah usia lanjut dipakai anak muda atau apa, gimana nih menurut Bu Dokter sendiri? Iya, sebenarnya kalau kita mau memilih produk ya, pastikan dulu kulit kita tidak terlalu bermasalah gitu ya. Kalau kulit tidak terlalu bermasalah, boleh aja mau pakai produk OTC atau produk over the counter yang ditawarkan oleh berbagai jenis merek, silahkan, nggak ada masalah ya. Cuman ya kita harus tahu juga, kita kan anak-anak sekarang udah pada pintar juga kan, kita bisa googlingan semuanya, Hmm. bisa ngecek kandungan ini fungsinya apa. Nah, cocokkanlah dengan wajahnya. Selama tidak bermasalah, ya silahkan, karena itu termasuk produk-produk maintenance untuk perawatan wajah. Ya, yang susahnya sekarang ini semuanya itu dia berkiblat pada influencer gitu, atau pada selebgram, atau pada followers influencer ya namanya, yang Beauty influencer ya, beauty vlogger lah ya jatuh ya kayak gitu. ya beauty vlogger, beauty influencer. Jadi mereka itu kayak punya mindset, oh yang dipakai sama dia ini mukanya jadi bagus, dia beli gitu ya, tanpa dia harus memilah-milih atau menyaring informasi dengan benar gitu. Itulah kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini. Akhirnya apa? Mereka itu salah kiblat karena wah pakai produk ini ternyata muka yang si dia Iya, bagus gitu ya, iya. yang Belum tentu sama juga di kitanya yang bagus ya. pribadi sendiri belum tentu gitu ya. Karena semua orang itu akan berbeda tipe kulitnya, bahkan tipe struktur kulitnya pun tuh nggak sama gitu ya. Ada kulit-kulit yang sepertinya kelihatan tebal, ada yang seperti kelihatan tipis, karena pengaruh dari pemakaian krim juga akan bermasalah nantinya. Nah, jadi kalau kulitnya nggak ada masalah sama sekali, silahkan pakai saja produk-produk over the counter, silahkan, nggak ada masalah. Cuman kalau kita tidak tahu ya, tidak tahu atau kita kurang mengetahui informasi tentang produk tersebut, baik itu pertama kita mau beli nih, kita nggak tahu ini ada BPOM-nya atau enggak, cara ngecek BPOM kayak mana sih gitu ya. Ternyata beli ini semua produknya udah dikelupasin semua ya. Jadi pastikan teman-teman beli produk jangan terkelupas-kelupas ya, kecuali keluar dari apotik tempat kliniknya gitu ya. Kecuali itu seperti itu ya, pasti ada label apotik atau sudah diracik dulu dari apotiknya tersebut. Tapi kalau seandainya beli di Shopee, beli di atau di marketplace lain yang nggak jelas gitu ya. Pertama dari segi BPOM-nya aja gitu. Nah,
Nah, BPOM sendiri nanti cek lagi, dicek NIE BPOM, jelasin itu nomor registrasinya benar-benar itu nggak keluarnya. Kadang-kadang kan main namplok BPOM aja, terus yang munculnya lain gitu. Ya, jadi harus pintar teman-teman semua. Jangan ini BPOM, oh ya udah BPOM, tapi cek dulu itu benar-benar nggak itu. Keluar dicek NIE BPOM, masukin tuh nomor registrasinya, nama produknya sama nggak dengan yang terregistrasi di BPOM. Jadi pastikan itu kalau teman-teman beli produk over the counter. Kalau teman-teman nggak kurang, maksudnya ragu, ya udah ke dokter aja. Salah satunya ke saya. Ya, biodem ya dok. Ya, terus aku juga mau tanya nih dok. Kebetulan kita kan bekerja sama nih Putra Pariwisata Sumbar, Misi Sumbar juga dengan Biodem Klinik. Nah, klinik kita ada berapa sih dok di Sumbar? Ada berapa berapa buah sih kira-kira? Iya, jadi Biodem itu berdirinya tahun 2016 ya, 2016 Desember, 12 Desember 2016. Nah, pusat kita ada di Padang di daerah Bandar Buat ya, karena di sini aktivitas memang cukup rame di sini dan kita buka sampai malam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena warga Padang ini kan berapa ya ininya, kelurahan kecamatannya ada berapa? 11 ya, 11 Ya, kecamatan. kurang lebih. Nggak tercover sama kita semua, jadi ya udah kita buka satu lagi di pusat kota, di daerah Gor ya, daerah Gor. Nah, di situ cabang kedua kita itu tahun 2018 bukanya. Nah, terus karena juga kita salah satu visi kita adalah bagaimana menjadikan atau membuat mendirikan Biodom ini supaya bisa mengcover seluruh warga Sumatera Barat. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berdiri di seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Nah, cabang ketiga itu di Februari kemarin itu sudah launching ya di Padang Pariaman. Jadi teman-teman daerah Padang Pariaman, Lubuk Alung, Lubuk Basung, Pasaman, Padang Panjang dan Bukit Tinggi silahkan datang ke sana gitu. Karena nggak harus ke Padang kok. Di situ juga daerah persimpangan. Nah, teman-teman bisa juga lakukan perawatan di sana. Mudah-mudahan setelah ini juga cabang keempat itu insya Allah akan buka di daerah Painan ya. Dan nanti setelah itu Bukit Tinggi dan Solo insya Allah. Mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi semua. Ya mudah-mudahan semua rencana ya dok dari Biodem bisa Ya, terrealisasikan dengan baik. Nah dok realisasi. juga aku juga pengen tanya nih regulasi sebenarnya sih kalau kita mau ke klinik seperti apa sih? Karena kadang-kadang ada yang takut nih, malu ke klinik, muka gua kayak gini nanti tiba-tiba di klinik gini loh, atau gua umur gua cowok loh gitu tiba-tiba gua masuk klinik kecantikan, malu nanti dilihat. Sebenarnya regulasi kita di klinik seperti apa sih dok? Nggak semenyeramkan apa-apa yang dipikirkan atau gimana sih kira-kira Bu Dokter? Enggak menyeramkan. Karena gini, kalau di klinik, kita dokternya standby semua ya. Kecuali mungkin hari-hari tertentu seperti hari Minggu, itu nggak standby dari pagi sampai malam. Ya. Cuman di hari-hari biasa itu ada kok dokternya yang standby dari pagi sampai malam. Jadi teman-teman, kalau seandainya mau ke klinik, misalnya jauh nih, kalau jauh kira-kira mau datang hari apa, boleh kontak di admin yang ada di bio masing-masing, mau ke cabang di Padang Pariaman, di daerah Jigor atau di Bandar Buat ya silahkan kontak adminnya dulu. Tapi kalau seandainya mau langsung datang ke klinik aja juga nggak apa-apa. Langsung aja datang nanti ketemu dengan dokter-dokter yang cantik di sini. Terus satu lagi kalau seandainya malu juga gitu ya, nggak apa-apa, kita ada konsultasi online, jadi silakan tanya-tanya dulu via online ya, via ada nomor admin masing-masing klinik. Kalau masih malu juga, biasanya saya suruh ya udah DM aja saya nanti, insya Allah saya balas satu Ya, ada persatu yang pribadi biasanya. ya Bu Dokter ya. DM pribadi. Saya usahain terus supaya DM saya baca dan saya balas karena banyak sekali memang keluhan-keluhan dari teman-teman semua yang memang kadang malu gitu ya. Saya malu, saya udah nggak sanggup lihat mukanya kayak gini, udah apa ya, insecure, udah desperado. Ya, Ya dokternya juga boleh ada. sih, nggak apa-apa hubungi admin langsung ke klinik atau DM masing-masing IG klinik atau DM saya juga boleh.
No, langsung aja, jangan malu-malu, langsung DM dokternya pasti jawab kok. Dan dokter-dokter yang standby juga sudah ramah semua. Karena pribadi pun Ya. aku sudah pernah berkunjung juga nih ke Biodrem juga, beberapa kali treatment juga. Memang pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah ini dok Ya. ada juga yang bertanya nih dok, apa sih yang membedakan nih klinik Biodrem dengan klinik yang lain? Karena klinik kan lumayan banyak nih dok, berjamuran juga dengan berbagai merek nih. Apa nih yang membedakan Biodrem dengan yang lain kira-kira Bu Dokter? Teman-teman mungkin udah tahu ya, jargonnya kita itu harga harga terjangkau dan kualitas terbaik gitu. Oke, harga Karena terjangkau, bisa kualitas dibandingkan terbaik ya. aja dengan klinik yang lain. Karena saya apa ya merasakan bagaimana uh, inginnya masyarakat untuk treatment, cuman duitnya harus Duitnya dihitung-hitung lagi pas-pasan ya gitu. Bu Dok ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini harus dihemat semua, harus dibudgeting semua juga. Ya pasti Iya, mereka mikir-mikir juga nih. Tapi kalau di Biodem yang membedakan tentu sesuai tagline kita ya dok ya. Harga iya, hemat, kualitas, bukan iya. kaleng-kaleng. Ya seperti itu. Bukan Nah dok ini juga ada kaleng-kaleng. nanya nih dok. Masalah di klinik kita juga. Nih dari Pando underscore SPTN dia bertanya dok teman saya juga rekomendasiin Biodem dari teman saya, tapi kata dia untuk cowok disuruhnya di Banda Bue yang di Gor, katanya lebih ke cewek. Bener nggak sih itu dok? Apa klinik kita yang ada ini memang spesial untuk ini banyak yang cewek atau cowok atau bisa aja semuanya gitu kurang lebih dok? Kalau yang di GOR itu memang Biodem Skincare Muslimah ya. Karena emak-emak ini memang permintaannya ada yang mau private gitu ya, nggak mau digabung. Kalau di sini kan klinik, jadi klinik ini untuk semua pengobatan bisa. Jadi semuanya kita tampung di sini kalau di Bandar Buat. Di Pariaman juga kita tampung semua kok. Cuman kalau untuk yang perempuan, kalau mau lebih private ya udah ke Muslimah aja yang di GOR. Kalau yang laki-laki ya udah ke klinik yang di Bandar Buat, silahkan ke sini. Oke, jadi itu loh Pando. Memang mungkin kamu nih nanya di Biodem yang muslimah. Kecuali kalau kamu pakai jilbab mungkin dilayani juga itu Pando. Iya, Juga kadang nih. saya suka bercandain juga sih. Boleh nggak dok cowok ke muslimah katanya. Boleh kalau pakai cadar. Oke, itu udah dijawab juga oleh Pando. Oke dok, makasih banyak. Terus ada nih dok, pertanyaan terakhir nih dok. Apakah boleh untuk mengganti skincare yang sudah lama kita pakai dengan jenis skincare yang baru? Sebenarnya regulasi kita nih kulit bisa menerima produk baru dengan mengganti produk yang lama seperti apa kira-kira dok? Harusnya ya, harusnya kita mau peralihan dari krim satu ke krim yang lain itu tidak ada masalah gitu ya. Harusnya seperti itu yang benarnya. Nah, tiba-tiba dari krim satu, saya dari krim, saya punya sebelumnya pakai krim dari Klinik Tit gitu ya. Ternyata setelah itu saya breakout misalnya wajahnya. Nah, itu yang harus kita cermati lagi. Itu kembali ke personal masing-masing kliniknya ya. Harusnya kalau tidak ada, harusnya kalau pemakaian krim itu tidak akan menyebabkan terjadinya rebound fenomen atau withdrawal effect dari penggunaan sebuah produk gitu ya. Itu yang benar. Makanya di sini pun saya selalu bilang ke pasien, kalian nggak usah takut gitu. Karena apa? Kalian bisa ngecek kok satu-satu produk saya itu bisa dibaca labelnya apa, produknya kandungannya apa. Nah, salah satu kadang-kadang kita memang butuh uh, obat ya dalam terapi pasien gitu. Nah, saya juga akan jelaskan. Biasanya dokter-dokter di sini juga akan jelaskan itu. Ibu ini krimnya ini masih kandungan obat ya. Nah, ibu harus konsultasi setiap bulan sampai ibu dapat dosis maintenance gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah dosis maintenance itu mau diganti apapun ya terserah. Kadang-kadang kan pasien nggak selalu di Padang gitu. Kadang-kadang dia pindah ke luar kota. Nah, harusnya secara yang benar kalau mau pindah dari satu produk ke produk lain harusnya tidak menimbulkan withdrawal effect gitu. Itu yang benarnya. Tapi kalau seandainya nanti uh, takut terjadinya withdrawal effect karena sebelumnya nggak tahu nih kandungan krimnya yang dari klinik sana itu apa. Nah, disitulah butuh konsultasi dan secara jujur kepada dokter. Saya dari klinik itu kita nggak akan membuka rahasia kepada siapapun karena semuanya kita tulis di rekam medis masing-masing pasien gitu ya. Jadi ini dari klinik ini, krimnya seperti ini. Nah, karena kalau udah ada kejujuran antara pasien dan dokter, dokter pun akan bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi rebound fenomen atau withdrawal effect dari penggunaan sebuah krim gitu.
Oke, berarti nggak masalah sih ya dok ya Nggak sebenarnya untuk masalah. pergantian asalkan memang sesuai dan konsultasi dengan yang ahlinya. Karena kalau nanti coba-coba ya tentu hasilnya coba-coba juga ya dok ya. Tentu makanya kalau aku pribadi sih memang rekomendasikan ke ahlinya karena kita bakal dapat nih permasalahan kita seperti apa sih sebenarnya walaupun cuma hanya jerawat satu dua tentunya dengan yang ahli mereka akan lebih paham juga nih masalah treatment yang akan kita yang harus kita dapatkan atau sejenisnya. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Dokter ya. Iya, betul. Oke, ini ada satu lagi nih, Dok. Yang terakhir, skincare vegetarian itu gimana sih? Apa sih bedanya gitu? Apakah berbeda efeknya nanti di muka atau apa kira-kira, Dok? Apa itu skincare vegetarian? Mhm. Kan ada Skincare tuh. vegetarian. Oh, maksudnya herbal gitu ya? Sebenarnya nggak ada masalah sih ya, mau dia vegetarian, mau dia apalagi kalau kalau pemakan Herbivora. daging apa sih? Nggak ada juga. Kadang-kadang kan ini dok ada nih yang skincare bahan 100% veggie atau dari tumbuh-tumbuhan tidak ada gelatin kan kadang-kadang kan kita ada nih yang punya alergi dengan zat-zat yang mungkin hewani atau apanya. Apakah menggunakan skincare veggie eh, masih apa namanya masih worth it atau enggak sih kira-kira dok? Ya, namanya kalau memakai produk itu ya, mau dia herbal atau VJ atau dari buah-buahan, dari sayur-sayuran segala macam, yang jelas produk itu pertama lihat lagi produknya udah terdaftar BPOM atau enggak gitu ya. Karena orang membuat daftar BPOM itu sudah melalui penelitian dulu gitu. Jadi udah di penelitian, sudah ada apa namanya ada developmentnya di pabriknya dulu, dicek dulu, terus nanti dilakukan juga uji klinis dulu ya. Kalau sampai uji klinis mungkin enggak, cuman ada uji-ujinya sebelumnya supaya terbitlah sebuah registrasi dari produk tersebut. Nah, kalau seandainya, oh ini dari jeruk gitu ya, ini vitamin C dari jeruk, pakai masker ini, ya silahkan, asal BPOM-nya ada, enggak ada masalah, silahkan pakai aja gitu. Terus makanya mau dia vegetarian, mau dia makan daging atau enggak segala macam. Yang penting adalah kita balik lagi ke teori aging tadi ya. Kita harus usahakan semua konsumsi produk itu, konsumsi makanan itu secara seimbang. Jadi kalau seandainya dia vegetarian tapi nggak ada konsumsi yang lain, otomatis itu akan membuat masalah juga nanti di wajahnya gitu. Jadi nggak semata-mata dia masalahnya dengan pemakaian skincare-nya saja. Bahkan dari dalamnya itu dia sudah bermasalah. Terus lagi, saya nggak suka makan sayur, nggak suka makan buah, itu juga akan mengakibatkan terjadinya stres oksidatif di dalam tubuh sendiri, akan berakibat buruk pada wajah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, nggak ada masalah mau mau dia apa Produk kebiasaan. Nah, kebiasaan tadi harus vegetarian atau produk yang ada untuk normal ya ya dok? terus tapi jelas, tapi itu harus jelas-jelas dulu ya. Cek Mhm. dulu kebenaran si produk tersebut. Ya, kalau untuk lebih amannya sih cek dulu ke yang ahlinya nih untuk mau Nah, menggunakan iya, beberapa produk karena ya kita nggak tahu nih produk itu cocok atau tidak dengan kulit kita. Nah, kalau untuk bagian yang ahli yang sudah bersertifikat dan bekerja di bidangnya tentu dia bakal tahu nih kendala kita di A, maka bakal diobati di A dan itu bisa didapat di Biodem tentunya ya Bu Dokter ya. iya. Jadi biasanya pasien kan sering juga nanya ke saya, Bu Dokter, saya mau treatment aja, saya punya produk sendiri. Saya jelaskan juga seperti itu, silahkan pakai. Cuman kalau untuk hasil yang lebih maksimal tentu sesuai dengan protap-protap yang udah kita tulis di sini. Jadi kalau mau hasil yang bagus ya ikuti sesuai dengan anjuran dari dokternya. Ya istilahnya Oke. patuh dan jangan selingkuh ya. Jangan selingkuh dong patuh ya dok. Dok terus gini katanya nih pemenang dari Putra Pariwisata dan Miss Young Sumatera Barat akan menjadi brand ambassador klinik Biodrem. Betul nggak sih dok kira-kira? Terus apa aja sih yang bisa didapat nanti selama kamu jadi brand ambassadornya dari Biodrem dok kira-kira? Ya nanti pemenang dari
pemilihan Putra Pariwisata Sumbar dan Miss yang Sumbar itu akan menjadi brand ambassador dari Biodem. Otomatis teman-teman, makanya yang belum ikutan audisi masih ada ya, audisinya sampai tanggal 20 ya, 20 April. 20 April, betul-betul. Masih bisa ikutan supaya jadi brand ambasadornya Biodem. Nah, nanti apa aja sih keuntungannya? Otomatis pemenang akan kita rawat wajahnya gitu. Dia kan tampil-tampil di mana-mana. Ya nanti bisa melihat segala macam tindakan yang ada di klinik. Bisa juga kita sesuaikan dengan wajahnya. Nanti dia butuhnya apa supaya tampilannya ke depannya tetap fresh dan dia bisa membawa nama Sumatera Barat ke nasional gitu Nah, ya. betul. Itu loh salah satu keuntungan mengikuti pemilihan kita tahun ini, bakal langsung jadi brand ambasadornya Klinik Biodem. Selama 1 tahun, kapan lagi nih wajah dan tubuh kamu di maintenance langsung sama ahlinya, di usia muda, di usia emas, bakal dapat apa-apa yang diinginkan oleh remaja-remaja pada zaman sekarang. Nah, Ini mungkin... ada pertanyaan nih satu nih, ini penting banget kayaknya nih Aji. Bu Ya, dokter, skincare untuk ibu hamil dan menyusui bedanya apa dengan skincare untuk orang yang nggak hamil? boleh, boleh, boleh. Apa Nah, dok kira-kira? sebenarnya kalau produk tersebut ada BPOM-nya, nah itu biasanya aman untuk hamil semuanya. Hamil menyusui silakan pakai aja. Nah, biasanya yang tidak aman untuk ibu hamil dan menyusui itu ada kandungan obat di situ. Misalnya ya, untuk penanganan kasus melasma atau flek misalnya. Dalam gold standar gold standar terapi melasma itu di dokter biasanya memang masih menggunakan salah satu kandungan hidroquinon ya di situ. Itu adalah kandungan obat. Jadi obat ini harus di maintenance. Nah, untuk hamil bagaimana? Nah, kita harus cek lagi untuk ibu hamil obat ini termasuk kategorinya apakah kelas A, B, C, D atau X gitu yang benar-benar kontraindikasi untuk hamil. Nah, situ yang tahu siapa? Yang tahu dokter sendiri, makanya dituntut untuk Makanya langsung ke ke biodram dokter. konsultasi terlebih dahulu. Apa aja nih yang bisa dipakai untuk kulit kamu, karena memang dokter lah yang bakal tahu. Nanti di biodram bakal di screening awal, diperiksa apa sih kebutuhan, apa yang boleh dan apa yang tidak. Terus gini dok, ada mau nanya juga, kita di klinik untuk range usianya kira-kira yang boleh perawatan dari usia berapa sampai usia berapa sih dok kita ke klinik? Boleh aja sih selama kulitnya dari usia remaja, misalnya dari usia 12 tahun pun, boleh sih nggak ada masalah karena kita pun akan sesuaikan dengan ini usia berapa, harusnya dikasih tindakan apa. Kan nggak mungkin usia 15 tahun terus saya suruh botox nanti kan, atau Iya. saya suruh tindakannya apa ya RF untuk pengencangan wajah rasanya di usia tersebut mungkin belum, kecuali kasus-kasus khusus seperti yang tadi usia 19 tahun ternyata kerutannya sudah aktif semua gitu. Nah, mungkin itu di luar kasus-kasus khusus. Cuman ya setidaknya kalau usia-usia masih remaja itu masih tindakan-tindakan basic seperti facial, peeling atau pipan. Karena usia sampai 30 tahun ya, itu siklus kulit kita masih selama 28 hari. Jadi untuk karena 28 hari kulit itu beregenerasi, jadi sekali sebulan sebenarnya kita butuh perawatan setidaknya minimal facial atau peeling superficial. Oke. Oke, itu ya, berarti range umurnya juga boleh dari umur remaja juga, dari 12 tahun juga sudah boleh ya dari perawatan, tapi memang disesuaikan Disesuaikan. dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh si pasien ya, Dok ya. Oke juga. Iya. Dok, ini udah kita udah bicara lebih dari 30 menit nih, Dok. Asik juga pembicaraannya nih. Mungkin waktu kita terbatas. Terus ini ada pertanyaan terakhir, Dok. Misalkan dokter, apakah bisa hanya konsul saja ke Biodram terlebih dahulu? Apakah konsul saja gratis, Dok? Itu kira-kira gimana, Dok, untuk pertanyaan terakhir itu? Iya, kalau konsul aja silahkan datang aja. Cuman konsul kita tetap berbayar ya. Karena di sini saya menghargai profesi seorang dokter ya. Dokter itu kan sekolah, saya juga menghargai profesi saya sebagai dokter dan teman-teman lain yang sudah bekerja di sini. Jadi untuk konsul tetap kita kenakan biaya, tapi nggak mahal, cuma 20.000 kok. Itu udah nggak masa untuk mau hasil yang terbaik gratisan nggak mungkin juga ya, Dok ya. Untuk Iya, konsultasi bisa, cuma silahkan untuk datang aja. ya
untuk budgetnya sendiri tidak terlalu mahal, 20.000 untuk mengetahui kondisi muka itu udah cukup murah ya dok ya, untuk kita bisa Iya, mengetahui kondisi kita. Nah, untuk misalkan nantinya mau perawatan lagi, nanti disesuaikan lagi dengan budgetnya, karena Biodrem, ingat, harga murah, hasil maksimal, itu tentunya. Jadi nggak salah pilih iya. kalau pilih Biodrem. Oke, oke dok, ini udah 40, udah masuk di menit 45 nih dok. Ya, nanti misalkan Iya. teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh langsung DM di Instagram kita di Putra Pariwisata Sumatera Barat, di Instagram Miss Yong juga boleh, di Instagram dari Biodrem Klinik juga boleh, bisa langsung bertanya. Ataupun tadi Dokter Ira bisa langsung bilang, bisa bertanya langsung ke Dokter Ira, nanti disempatkan untuk Iya, bantu jawab benar. ya Bu Dokter ya. Nah, Bu Dokter, terakhir nih, apa nih tips and trick untuk calon-calon pemenang kita nih di Putra Pariwisata dan Miss Yong selaku generasi muda agar tidak terlihat tua sebelum waktunya? Ya, tips dan ininya yang pertama, kita kembalilah ke nenek moyang ya. Jadi karena salah satu penyebab terjadinya stres oksidatif atau terjadinya aging adalah stres oksidatif adalah dari faktor makanan terutama. Nah, kembalilah ke makanan gen kita, ke makanan nenek moyang kita. Sukanya nenek moyangnya makan apa, misalnya makan asam pade, ya udah kita makan asam pade. Jangan makannya spaghetti, makannya ini. Hmm. Nah, itu salah satu tips, kembali ke nenek moyang. Yang kedua ya, kita lihat aktivitas kita gimana. Kalau memang sibuk ya, usahakan tetap bagaimana kita menjaga uh, waktu istirahat itu cukup, karena itu yang akan menyebabkan terjadinya perubahan juga pada wajah. Terus juga jangan lupa ya, setiap hari itu wajib pakai skincare. Karena apa? Jangan cuma badan aja yang dikasih sabun tapi wajahnya nggak dibersihin. Coba deh nanti kalau seandainya teman-teman coba mandi nggak pakai sabun 3 hari, kayak mana rasanya. Nah gitu juga wajah nggak dikasih skincare, nggak dikasih apa-apa, itu akan menimbulkan efek tua sebelum waktunya nanti. Terus apalagi ya, gaya hidup juga ya, tidurnya diatur, makannya diatur, terus juga satu lagi handphone ya teman-teman, karena dari mata ke handphone itu sangat berpengaruh sekali untuk terjadinya penuaan terutama di daerah mata, karena orang-orang melihat memang dari mata turun ke hati gitu ya. Ya, itu berupa tips-tips nih dari Bu Dokter langsung, baik itu dari makanan, pola hidup, pola istirahat ya dok ya. Iya Jadi betul. dijaga baik-baik selagi masih muda nih kita, masih bisa memaksimalkan kondisi fisik juga, wajah juga, untuk bisa mendapatkan hasil terbaik juga untuk masa depan. Oke Bu Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini. Sudah join, Ya. sudah berbagi ilmunya dengan kita, dengan followers juga di Putra Pariwisata dan Miss Yong Sumatera Barat juga. Jangan lupa buat kamu yang butuh perawatan, di mana lagi kalau tidak di Biodem Klinik. Iya Semua dan klinik. semua eh, keluh kesah, semua komplain kamu nanti bisa langsung didengarkan dengan baik oleh Bu Dokter yang cantik, dan akan diberikan solusi yang baik, tentunya dengan harga terjangkau tapi hasil maksimal. Dan juga bagi kamu nih yang belum join untuk audisi kita, kita masih open audisi sampai tanggal 20, dan miliki kesempatan untuk bisa menjadi brand ambassador dari Biodem Clinic. Iya ada. Iya, oke, terima Betul. kasih Bu Dokter Ira. Semoga kita bisa Ya, ada talk sama-sama. show lain Terima nih Bu kasih ya, Dokter. Ya. semuanya udah gabung. Iya, semoga kita masih ada talk show lain nih di lain kesempatan juga Bu Dokter, karena tentunya pasti banyak pertanyaan juga nih yang belum terjawab juga. Sukses selalu untuk Biodam. Terima kasih. Amin. Sampai Terima ketemu di kasih. pemilihan kita dan di Malang Puncak dari Putra Pariwisata dan Misi yang Sumatera Barat. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih semua. Ya, Tenang, untuk dadah live kita semua. save. Dadah.